Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu film jadul. Ya apa kabar? Sehat-sehat kabeh yo. Balik mana yang aku icang mie instan rasa daun bawang seperti biasa. Di Ngidul kali ini sesuai beberapa requestan dari kalian, kita akan mengidul film sosok legenda sepak bola dari negara Brazil yang berjudul Pelé, Birth of a Legend tahun 2016. Dari judulnya aja kalian pasti sudah tahu lah sepak bola legendaris satu ini ya kan. Pelé Birth of Legend bercerita tentang kisah hidup Pelé semasa kecil sampai akhirnya berhasil menjuarai dunia, bahkan dinobatkan menjadi atlet terbaik abad ini lur. Hidupnya yang serba kesulitan membuat Pelé tumbuh menjadi pribadi tahan banting dan sangat percaya diri. Apa saja konflik yang dia hadapi, langsung aja kita gaskan pantun seperti biasa. Cak Pelé senengane cakling, monggo sekecaaken agling. Pada tahun 1958, turnamen Piala Dunia ke-8 diselenggarakan di Swedia. Event olahraga 4 tahunan itu seperti biasa diikuti oleh banyak negara di dunia termasuk Brazil. Tapi sayangnya semangat masyarakat Brazil maupun para pemain seakan-akan telah pupus karena telah mengalami kekalahan besar di 2 Piala Dunia sebelumnya, yaitu di tahun 1954 dan 1950. Di Piala Dunia kali ini Brazil akan melawan Uni Soviet, tapi komentator menilai bahwa Brazil semakin putus asa karena berani-beraninya menurunkan pemain termuda di turnamen tersebut yang masih berumur 17 tahun, di mana masyarakat seluruh dunia masih belum mengenali kemampuan penyerang satu ini yang bernama Edson Nascimento atau biasa kita kenal dengan panggilan Pelé. Losses in the last decade, the country's spirit has been Film pun flashback 8 tahun yang lalu pada tahun 1950. Edson kecil yang saat itu dipanggil Diko masih berumur 10 tahun dan tinggal di kota Madia Bauru, negara Brazil, bersama dengan ayahnya Dondinho, mantan pemain sepak bola yang sekarang bekerja menjadi cleaning service rumah sakit, ibunya Celeste yang seorang asisten rumah tangga atau ART, beserta kedua adiknya Zoka dan juga Maria. Meskipun Diko hidup serba berkekurangan, tapi itu tidak membuatnya rendah diri. Diko menjalani hari-harinya sebagai anak SD dan penyemir sepatu untuk uang tambahan, sambil berlatih sepak bola bersama ayahnya dan juga sohib-sohibnya yaitu Thiago, Yuri beserta Fofinho, menggunakan kain-kain yang dibuntel-buntel sampai jadi bola lur. Hari itu tanggal 17 Juli 1950 adalah final Piala Dunia ke-6, yaitu pertandingan antara Brazil dan Uruguay. Pastinya masyarakat Brazil sangat menginginkan negaranya meraih kemenangan, dan saking antusiasnya meskipun diomelin emaknya karena main bola sampai kotor-kotoran, Diko dan teman-temannya diam-diam naik ke atas atap untuk mendengarkan siaran radio pertandingan tersebut. Maklum lur, tahun segitu dengerin radio bareng-bareng di pos ronda adalah hal biasa ya kan. Skor pun imbang 1-1, tapi sayangnya di menit-menit akhir Brazil kebobolan dan skor berakhir 2-1 untuk kemenangan Uruguay. Go against Brazil 2-1. Untuk beberapa orang mungkin ini hanyalah pertandingan bola biasa, akan tetapi Piala Dunia adalah event olahraga di mana para pemain bertanding membawa nama baik dan martabat negara yang diwakilinya. Sudah jelas kekalahan barusan membuat banyak masyarakat Brazil kecewa, tapi dengan yakinnya Diko berjanji pada ayahnya jika suatu saat nanti dia akan memenangkan Piala Dunia untuk Brazil. Mendengar hal tersebut, Dondinho hanya berpesan pada anaknya untuk menjauhi sepak bola dan fokus bersekolah. I win a World Cup for Brazil. Bye. You listen to your mother. You focus on avoid the football like this. Di waktu senggangnya, Diko kadang-kadang pergi membantu ibunya Celeste bekerja sebagai ART di rumah seorang anak konglomerat yang juga kapten tim sepak bola The Kings, yaitu Jose. Sambil ngepel-ngepel, Celeste pun menceritakan pada Diko bagaimana dia bisa bertemu Dondinho yang waktu itu masih menjadi pesepak bola. Tapi sayangnya dulu suaminya pernah mengalami cedera parah di lututnya, sampai akhirnya Dondinho pun diberhentikan tanpa uang pesangon sepeser pun, dan itu membuatnya sangat kecewa. Maka dari itu Dondinho dan Celeste nggak setuju
anaknya Diko menggeluti olahraga sepak bola. Setelah itu Celeste dipanggil majikannya dan Diko pun melanjutkan ngepel-ngepel di sana. Tak lama kemudian Jose dan teman-temannya datang mengotori lantai dengan sepatu penuh tanahnya. Mereka membahas turnamen persahabatan antar klub pemuda di Bauru, dan dengan sombongnya Jose menganggap itu adalah pertandingan yang remeh. Namun dia tetap akan mengikutinya karena seorang mantan pesepak bola terkenal bernama Waldemar De Brito akan datang di final nanti untuk mencari bibit-bibit pemain baru di klub sepak bola ternama, yaitu Santos. Biasa lalur bocil-bocil kayak gitu pasti bakal berebutan bilang, lihat aja nanti aku bakal jadi sehebat Pak Ijo, aku dong jadi back terbaik kayak Pak Imin. Sampai akhirnya Diko ikut-ikutan nimbrung pengen jadi pemain seperti Bile, tapi salah nyebut jadi Pele. Bile Basu. His name's Bile. Yeah, it says he is looking for players for the Santos Football Club. Stop this shot. Sejak saat itulah Jose dan teman-temannya mulai membuli Diko dengan panggilan Pele hanya karena berawal dari salah sebut nama. Dengan beraninya Diko pun ingin mencoba skill bolanya bersama teman-temannya di turnamen klub pemuda Bauru. Awalnya teman-temannya nggak yakin karena tim lain kelihatan jago-jago banget, termasuk tim Jose yaitu The Kings. Apalagi hanya tim Diko lah yang memakai kaos dan nyeker nggak pakai sepatu. Yuri pun akhirnya menjahitkan seragam ala kadarnya yang sayangnya Fovinho nggak bisa pakai karena kekecilan. Tapi skill mereka yang nggak kaleng-kaleng membuat tim Diko berhasil lolos sampai babak final. Karena jadi bahan tertawaan orang-orang di sana dan sampai-sampai dijuluki tim nyeker oleh Jose, Diko pun ingin timnya punya sepatu bola. Tapi karena mereka nggak punya uang, Fovinho punya ide cerdik sekaligus nakal, yaitu nyolong kacang tanah, menjualnya kembali lalu menggunakan uangnya untuk membeli sepatu bola. Ladies and gentlemen, peanuts here! Free Susan! Free Susan! Ketika lagi jualan, Jose and the Gang datang dan membuli Diko beserta teman-temannya. Yuri dibilang kayak cewek lah gara-gara bisa jahit seragam tim. Tiago dikatain mata empat karena kacamatanya. Sampai akhirnya Diko yang emosi karena dipanggil Pele terus-menerus akhirnya memukul Jose dan tawuran pun tidak terhindarkan. Gini dong, kalau dibully tuh ngelawan lur. Sesampainya di rumah, Diko berbohong jika gurunya lah yang menonjoknya di sekolah. Makanya ada luka-luka di badannya. Jelas Celeste pun marah dan akan menemui guru tersebut. Tapi untungnya Dondinho yang tadi melihat tawuran bocil-bocil minta istrinya berangkat kerja aja dan biar Dondinho yang datang ke sekolah. Sudah jelas Dondinho tidak pergi ke sekolah dan malah mengantarkan Diko ke lapangan untuk melanjutkan turnamen Bauru. Di perjalanan dia memberikan nasihat ke anaknya bahwa seorang pemain yang berani melakukan kekerasan pada musuhnya sebenarnya hanya didasari perasaan takut kalah. Jadi bisa dibilang Jose sengaja membuli mereka agar tim Diko kena mental dan kalah di final nanti. Dondinho ingin anaknya tidak pernah malu pada dirinya sendiri demi menjadi pesepak bola profesional. Betapa senangnya Diko yang sudah mendapatkan support dari ayahnya. Tapi sayang ketiga temannya mulai kena mental. Tiago yang lepas kacamata karena nggak mau dibully empat mata lagi. Fovinho yang pakai seragam kekecilan. Yuri yang memakai topi untuk menutupi rambut panjangnya. Dan juga mereka semua maksain pakai sepatu bola yang kegedean. Tak lama kemudian pertandingan final pun akhirnya dimulai. Terlihat banyak penonton di sana termasuk Waldemar De Brito. Tapi sayangnya kali ini mereka tidak bisa bermain secara maksimal karena terlalu mengikuti kata-kata orang lain yang membuli mereka. Alhasil The Kings pun berhasil meraup 6 gol tanpa perlawanan dari tim Diko sedikit pun. Sampai akhirnya Diko teringat dengan perkataan ayahnya untuk menerima segala kekurangan dirinya sendiri. Diko pun langsung melepas sepatunya dan sudah menerima dipanggil Pele, diikuti Tiago yang memakai kacamatanya, Yuri yang melempar topinya, dan Fovinho melepas seragamnya. Lalu yang terjadi... Semua penonton terpukau dengan gaya permainan mereka yang sangat bebas dan skill jugglingnya yang begitu indah. Diko menggiringi bola dengan sundulan yang begitu presisi hingga akhirnya tim Diko bisa mengejar hingga 5 skor. Tapi sayangnya waktu sudah habis dan pertandingan pun dimenangkan oleh The Kings dengan skor akhir yaitu 6-5.
Meskipun kalah, tapi permainan Diko mendapat banyak pujian dan semua orang meneriakinya dengan nama Pele. Sampai-sampai Waldemar De Brito memberikan kartu namanya pada ayahnya Dondinho karena tertarik dengan skill dari Pele. Tapi tiba-tiba dari kejauhan abang-abang kuli yang kacangnya dicolong Diko and Friends datang ke lapangan dan akan menangkap mereka. Alhamdulillahnya Diko dan Thiago berhasil sembunyi di gua kecil, sedangkan Yuri dan Fofinho masih dikejar. Tapi naasnya, hujan yang begitu deras membuat dinding gua runtuh tiba-tiba. Tanah pun longsor dan akhirnya mengubur Thiago hingga meninggal dunia. Diko pun sangat merasa terpukul karena salah satu teman baiknya telah meninggal. Dia menyalahkan dirinya karena Thiago mungkin masih hidup jika mereka tidak nyolong kacang hanya karena pengen beli sepatu baru. Celeste pun menenangkannya dan Diko berjanji akan bersikap baik di sekolah. Setelah itu Dondinho memberitahu istrinya tentang Waldemar De Brito yang melirik skill Diko. Namun saat itu Celeste tidak setuju jika Diko bermain bola karena teringat betapa sengsara suaminya yang ditinggal timnya begitu saja setelah cedera berat. Diko pun diminta terus sekolah sambil bekerja dengan ayahnya di rumah sakit untuk mengganti suasana. Dondinho juga berusaha menyenangkan anaknya dengan menunjukkan skill jugglingnya menggunakan buah mangga. Bahkan Diko yang melihat foto dirinya dan teman-temannya masuk koran masih belum cukup untuk mengembalikan semangat Diko. Sampai suatu ketika, Diko pun merasa dirinya tidak bisa terus-menerus terpuruk seperti itu. Perlahan-lahan Diko menerima keadaan dan mulai berlatih dengan ayahnya hampir setiap hari menggunakan buah mangga. Singkat cerita, sekarang Diko sudah berumur 15 tahun. Ibunya yang sering melihat Diko dan Dondinho latihan akhirnya memutuskan untuk menghubungi Waldemar De Brito dari kartu namanya yang masih dia simpan 5 tahun yang lalu. Betapa terkejutnya Diko melihat beliau datang ke rumah untuk mengundang Diko mengikuti ujian masuk tim sepak bola Santos. Wah, nggak pakai mikir, Diko pun langsung memeluk ibunya dan menerima tawaran tersebut. The Santos Football Club. Thank you. Meskipun serba kesulitan, tapi Dondinho dan Celeste sangat berusaha demi cita-cita anaknya. Sampai-sampai mereka minta gaji duluan di pekerjaan masing-masing untuk membeli keperluan anaknya pergi ke Santos. Sebagai ibu, Celeste juga lumayan khawatir dengan anaknya yang masih berumur 15 tahun dan belum pernah pergi jauh dari rumah. Setelah berpamitan dengan adik-adiknya dan juga kedua orang tuanya, Diko pun akhirnya pergi bersama Waldemar De Brito ke kota Santos. Go, my filho. You go make us proud. Welcome to something will be evaluated. Sayangnya skill juggling Diko dianggap kuno oleh pelatihnya. Kehidupannya di Santos pun tidak begitu mulus. Bahkan sudah berminggu-minggu Diko belum mencetak 1 gol pun di sana karena termakan omongan pelatih. Untungnya Diko masih diberi kesempatan masuk tim muda sebagai kasta terendah di sana. Jadi urutan kastanya lur, tim profesional, tim junior, yang terakhir baru tim muda gitu. Diko pun terus berlatih dengan teknik yang diajari pelatihnya setiap malam sendirian. Tapi tetap aja Diko masih kesulitan mencetak gol dengan teknik tersebut. Bahkan saat penalti sekalipun. Sementara itu, Waldemar sering melihat Diko yang dengan gigihnya sering berlatih di malam hari. Sampai suatu hari Diko yang putus asa pun pergi ke stasiun untuk pulang. Tapi sedang menunggu kereta, tiba-tiba Waldemar datang dan bertanya kenapa Diko menyerah. Diko pun menjawab jika dia merasa tidak sejago pemain lainnya, juga pelatih yang menganggap gaya bermain Diko terlalu kuno dan berbeda. Mendengar penjelasannya barusan, Waldemar pun memberitahu kenapa pelatih membenci teknik Diko dan mulai menceritakan sejarah dari teknik tersebut. Usut punya usut, di abad ke-16 ketika bangsa Portugis datang ke Brazil bersama budak Afrika, banyak orang-orang Afrika yang kabur dan membuat pengungsian di hutan. Untuk mempertahankan diri, mereka membuat seni bela diri yang dinamakan jingga, akar dari bela diri modern capoeira. Sampai akhirnya perbudakan dihapuskan dan teknik jingga dilarang pemerintah karena dianggap berbahaya. Dan saat ini orang-orang Brazil melihat olahraga sepak bola sebagai cara yang legal untuk berlatih jingga tanpa ditangkap.
Cup. Tapi sayangnya banyak orang yang menganggap gaya Ginga atau Ginga Style adalah penyebab kekalahan Brazil di Piala Dunia 1950. Maka dari itu, pelatih berusaha menghapuskan Ginga dari Deco agar kekalahan tersebut tidak terulang kembali. Namun berbeda dengan pelatih, Waldemar ingin Deco membuktikan jati dirinya yang sebenarnya, yaitu membuktikan skill Gingganya dalam pertandingan. Setelah Waldemar pergi, kereta pun sampai di stasiun. Tapi Deco yang sudah mendengar nasihat dari Waldemar akhirnya mengurungkan niatnya untuk pulang dan kembali berlatih di Santos. So you can either show us who you truly are. Wrong with not playing the way the other guys do. Waldemar pun menonton pertandingan Deco selanjutnya dengan skor sementara kalah 3-0. Deco yang masih belum yakin dan sempat meleng sampai jatuh menabrak pemain lain kembali bangkit setelah melihat Waldemar dan teringat dengan teknik yang diajarkan ayahnya Dondinho selama ini. Deco pun akhirnya mengabaikan strategi dari pelatih dan bermain dengan bebas dan indah menggunakan teknik Ginga Style-nya. Lalu yang terjadi? Ketika semua orang di stadion terpukau dengan teknik Deco dan di luar ekspektasi, Pak Pelatih juga ingin Deco meneruskan permainan seperti tadi. Di pertandingan tersebut, Deco berhasil mencetak 4 gol dan singkat cerita dengan teknik Gingganya, Deco terus melesat jauh sampai diterima di jajaran pemain profesional, juga menjadi pencetak skor terbanyak di Santos. Karirnya yang begitu pesat sampai membuat Deco bisa membelikan oven untuk ibunya, radio untuk ayahnya, dan dia pulang sejenak ke rumahnya. Di mana hari itu juga bertepatan dengan pengumuman pemain yang terpilih mewakili timnas Brazil ke Piala Dunia 1958 yang akan diselenggarakan di Swedia. Dan alhamdulillahnya meskipun baru 16 tahun, Deco pun akhirnya berhasil terpilih. Jelas Deco hanya duduk terdiam tidak percaya apa yang didengarnya. Sebelum kembali ke Santos, Deco menyempatkan bertemu dengan teman masa kecilnya Yuri yang ternyata sempat merampok toko bersama Fofinho. Fofinho dipenjara 1 tahun sedangkan Yuri masih bisa lolos. Yuri pun sangat bangga dengan perjuangan Deco dan dia akan selalu mendukungnya. Setelah itu ayahnya memberikan seragam tim Deco semasa kecil dengan tambahan tulisan Pele di belakangnya. Menurut Dondinho, meskipun nama itu awalnya adalah sekedar bulian, tapi nama Pele lah yang selalu diteriakan oleh orang-orang ketika pertama kali Deco mencetak gol dengan lihainya. Dondinho juga menasihati Deco agar tidak bersikap seperti dirinya dulu yang juga menggunakan teknik Ginga tapi merasa ragu. Sampai akhirnya keraguannya tersebutlah yang membuatnya cedera parah dan menghentikan karir profesionalnya. Sesampainya di konferensi pers, banyak pemain Brazil yang sok jago dan mental pembuli, termasuk Jose dari The Kings yang ternyata juga masuk timnas Brazil dengan panggilan Mazzola, seperti pemain Italia favoritnya Jose dari kecil. Ketika sesi tanya jawab dimulai, salah satu wartawan bertanya apakah skill Ginga milik tim Brazil bisa mengalahkan negara-negara Eropa. Baru aja Deco mau jawab dengan percaya dirinya, langsung dipotong oleh pelatih timnas yaitu Viola, yang memiliki pemikiran sama seperti pelatih Deco sebelumnya, bahwa Viola melarang pemainnya memakai teknik Ginga karena bisa mengulang kekalahan Brazil seperti di Piala Dunia 1950. What's so bad about Ginga? No one here wants to relive Di hari pertamanya sebagai pemain Brazil, Deco langsung kena ultimatum dari Viola agar tidak menggunakan Ginga lagi. Sikap Viola seperti ini bukan hanya disebabkan oleh kekalahan Brazil di final Piala Dunia tahun 1950, tapi juga kekalahan melawan Hungaria di Piala Dunia 1954 pada saat perempat final. Saat itu kedua timnas terus bertikai, bahkan Brazil menyerang ruang ganti Hungaria dengan pecahan botol, dan karena itulah semua orang di dunia melihat tim Brazil dengan pandangan yang negatif. Viola pun ingin merubah citra Brazil sekaligus memenangkan Piala Dunia kali ini dengan cara yang lebih beradab, yaitu salah satu caranya adalah menghilangkan Ginga. Setelah itu latihan pun terus dilakukan selama 1 bulan penuh, dan pemain Brazil lainnya yaitu Garrincha menyarankan Deco menggunakan teknik seperti Jose agar bisa dimainkan saat Piala Dunia. Tapi Deco masih sangat yakin Ginga adalah cara sebenar-benarnya orang Brazil dalam bermain bola. Lalu saat sesi latih tanding, Deco pun akhirnya nekat menggunakan teknik Ginga, tapi karena pelatih Viola meneriakinya, Deco pun menjadi ragu dan melakukan gerakan yang setengah-setengah. Sampai akhirnya
Sendi lutut Diko yang patah pun diperban dan dia harus berjalan memakai tongkat. Kedua orang tuanya menangis mendengar kabar tersebut dari Diko, tapi mereka masih terus mendukungnya dan mengingatkan Diko untuk pantang menyerah. Lalu berita di radio pun muncul tentang timnas Brazil yang diremehkan berkali-kali dan juga Diko yang cedera karena menggunakan teknik jalanan. Tapi mau nggak mau, meskipun emosi, Viola tetap memasukkan Diko di jajaran pemain Brazil meskipun hanya sebagai cadangan karena waktu sudah mepet untuk mencari penggantinya. Earlier this week we heard about placing that same untrained street. Sesampainya di Swedia, berita-berita terus menayangkan liputan yang cenderung memojokkan tim Brazil dan selalu menjadi bahan tertawaan para wartawan. Sementara itu Diko terus diobati oleh dokter dan sesekali masih mengikuti latihan, tapi kakinya masih bengkak dan mudah cedera. Di lain sisi, Brazil masih terus melanjutkan pertandingan Piala Dunianya dan berhasil menang melawan Austria dengan skor 3-0. Namun di pertandingan melawan Inggris kedudukan seri 0-0 dan sayangnya 3 pemain Brazil termasuk Jose sebagai striker terkena cedera sampai tidak bisa bermain untuk sementara waktu. Untungnya saat itu Diko yang lututnya sudah pulih dipaksa menggantikan posisi Jose di pertandingan selanjutnya melawan Uni Soviet. Jelas karena itu pertandingan Piala Dunia pertamanya. Sebagai pemain termuda, Diko jiper nggak karuan sampai muntah-muntah dan lupa ngiket tali sepatunya dong. Disinilah scene awal film yang kalian lihat lur, dimana Diko sempat-sempatnya bengong saat masuk lapangan. Sementara itu di kampungnya, banyak orang termasuk ayah Diko yang sangat antusias menonton pertandingan pertamanya sebagai striker. You gotta stand up straight. Up straight. Hadirnya Diko sayangnya tidak membuat perubahan pada tim karena dia masih sangat kagok dengan pertandingan pertamanya. Untungnya Brazil masih bisa memenangkan pertandingan melawan Uni Soviet dengan skor akhir 2-0 dan lanjut ke semifinal menghadapi Perancis. Sama seperti sebelumnya, Diko tetap di posisi striker dan masih terlihat keraguan dalam setiap gerakannya. Di babak pertama skor sementara 2-1 untuk kemenangan Brazil, tapi moralitas pemain mulai kendor melihat serangan-serangan dari Prancis. Bahkan karena merasa dirinya tidak sehebat Jose, Diko pun memintanya untuk cepat pulih dan kembali bertanding menggantikannya. Ternyata kaki Jose tidak cedera sedikit pun, namun dia kena mental karena selama ini dia terlalu ingin menjadi seperti orang Eropa ketika bertanding. Sampai akhirnya Jose pun sadar jika gaya permainan Brazil yang sebenarnya adalah jingga. Jadi bisa dibilang permainan Brazil akan sama aja dengan negara lain tanpa teknik tersebut. Padahal jingga sangat ampuh untuk digunakan. Jose pun teringat dengan pertandingan mereka berdua saat masih bocil di Bauru, di mana Diko menunjukkan skill jingganya yang sangat indah dan efektif. Lalu babak kedua pun akhirnya dimulai dan Diko yang teringat dengan perkataan Jose akhirnya menggunakan teknik jingganya sampai akhirnya. Luar biasa, Diko pun berhasil mencetak gol pertamanya dengan cara setengah salto. Bahkan di babak kedua tersebut Diko berhasil mencetak 3 gol sekaligus yang semuanya sangat indah dan membawa Brazil memenangkan semifinal melawan Prancis dengan skor telak 5-2. Di final nanti Brazil akan melawan sang tuan rumah Swedia dan menurut para pengamat sudah jelas Brazil kalah di banyak aspek. Pengalaman, teknik, strategi, kekuatan, dan cara bermain kotor sekalipun. Bahkan musuh Swedia sebelumnya sampai cedera berat karena berhadapan dengan lini tengah andalannya yaitu Parling. Dan Parling akan ditugaskan menjaga Diko saat final nanti. Mampus. Sementara itu, Viola mulai kewalahan dalam mengatur strategi untuk melawan Swedia. Dan saat konferensi pers lagi-lagi Brazil dihina-hina oleh pelatih Swedia. We will come out strong, scoring just like they did in 1950. Have any plan to contain them? Well, they can't.
Sekarang para pemain Brazil memanggil Deco dengan nama Pele karena Jose sudah memberitahu teman-teman lainnya. Deco yang cukup minder melawan kehebatan Swedia pun menelpon ayahnya dan Dondinho ingin Deco percaya diri seperti sebelumnya, juga memintanya meningkatkan moral teman-teman satu timnya. Karena teman-temannya terlihat sangat lesu, lunglai dan letih, Deco pun berinisiatif mengajak mereka main oper-operan bola di dalam hotel. Sampai akhirnya Deco sempat bertemu dengan seorang bapak-bapak yang wajahnya sangat familiar. Melihat timnya yang oper-operan dengan gaya jingga dan terlihat sangat akrab layaknya keluarga, Viola pun mulai merubah pandangannya dan akhirnya sadar bahwa jinggalah yang selama ini menyatukan Brazil. Gerakan yang sangat liar, tidak tertib, namun penuh sukacita dan sangat indah. Viola pun ingin semua pemainnya melupakan perkataannya dan bermain tanpa tekanan dengan teknik jingga di final esok hari. That we will show them a beautiful game. I want them to see Brazil just as we are. We have one thing in common, the Jinga. And the expression. Sitting around for. I did not say the practice was cancelled. Di Stadion Rasunda pada tanggal 29 Juni 1958, pertandingan final antara Brazil dan Swedia pun akhirnya dimulai. Jutaan pasang mata di seluruh dunia begitu antusias dengan final kali ini karena Brazil melawan sang tuan rumah Swedia di stadionnya yang jelas dinilai lebih mumpuni. Terlihat orang-orang sekampungnya Deco yang menonton pertandingan, termasuk sahabat kecilnya Yuri dan Fofinho yang menonton dari penjara. Dari awal pertandingan Swedia sudah bermain cukup kasar, Deco beberapa kali didorong Parling sampai jatuh. Padahal sedikit lagi akan mencetak gol dan wasit tidak menganggap itu sebuah pelanggaran. Oh, wasit goreng, wasit kondo. Sampai akhirnya Swedia pun berhasil mencetak skor pertamanya. Meskipun kata orang-orang skor pertama adalah skor penentu, tapi Deco sama sekali tidak putus asa dan bermain jauh lebih serius. Dia mulai menggocek tanpa ada keraguan sedikit pun dan membuat tendangan tipu-tipu dengan teknik jingganya. Sampai akhirnya Brazil pun mencetak 2 gol. Seluruh penonton stadion yang 99% warga Swedia terbelalak melihat gaya bermain Deco dan teman-temannya yang begitu lincah. Penguasaan bola pun terus diungguli oleh Brazil. Mereka semua menikmati permainan dengan tenang, indah, dan sempat tersenyum. Di pertandingan final tersebut, Deco berhasil mencetak 2 gol dan tak lama kemudian peluit tanda berakhirnya permainan pun berbunyi. Edson Nascimento atau dengan panggilannya yaitu Pele, di umurnya yang masih 17 tahun, beliau berhasil menyemangati rekan-rekan timnya dan membawa Brazil pada kemenangan atas Swedia dengan skor 5-2. Dan akhirnya Piala Dunia ke-8 tahun 1958 pun berhasil dimenangkan oleh negara Brazil. 29 Juni 1958, untuk pertama kalinya Brazil menjadi juara Piala Dunia. Pele yang saat itu masih muda seketika pingsan di lapangan setelah peluit akhir berbunyi. Beliau merasa kemenangannya sungguh seperti mimpi. Ibunya pun turut bersukacita, begitu juga dengan ayahnya yang mengingatkan janji Pele ketika kecil untuk memenangkan Piala Dunia. Teknik jingga, meskipun sempat dianggap berbahaya, tapi pada akhirnya teknik itulah yang diakui sebagai ciri khas Brazil sampai sekarang. Bahkan membawa mereka pada kemenangan. The Brazil won our first World Cup, June 29, 1958, and became known as the beautiful game.
Sampai sekarang Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol dan memenangkan Piala Dunia. Bahkan dirinya dinobatkan menjadi kekayaan nasional oleh Presiden Brazil di tahun 1961. Setelah itu Pele berhasil membawa kembali kemenangan bagi negaranya pada Piala Dunia tahun 1962 dan 1970. Beliau juga menjadi satu-satunya pemain yang pernah memenangkan 3 event Piala Dunia, memiliki total 1283 gol di sepanjang karirnya, dan juga dijuluki atlet terbaik di abad ini oleh Komite Olimpiade Internasional. Sejak Piala Dunia 1958, gaya Jingga menjadi gaya bermain paling dikenal di seluruh dunia. Buyar, Pele sih memang legend lur, tapi dia nggak mungkin bisa belah ombak kan. Sudah tahu dong siapa bapak-bapak yang cangkirnya disenggol ya kan? Beliau adalah Pele yang sebenarnya. Udah kayak Stanley-nya Marvel aja ya kan, yang selalu muncul jadi cameo di film-film MCU lur. Film ini sangat-sangat ciamik, sangat rekom, dan hampir semua scene-nya sesuai dengan kejadian nyata lur. Dari kisah hidup, skor-skornya, sampai hampir semua karakternya itu beneran ada kalau kalian googling. Koreografinya, sinematografinya, akting pemainnya juga luar biasa sih, gila. Di film ini juga banyak pesan moralnya, di mana seseorang harus belajar menerima kekurangannya dan tidak perlu mendengarkan perkataan orang lain yang menjatuhkan agar bisa menjadi pribadi lebih baik lagi. Bakat memang ada lur, tapi tekad nggak semua orang punya ya kan. Salam super. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk tidak percaya diri dan terlalu mendengarkan orang lain. Baca yes untuk link subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.